Halo semua, berjumpa lagi dengan suara saya, Majolan Sukadi di kanal YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada hari ini saya ingin berbagi cerita. Cerita ini saya ambil dari rekan sahabat saya di kampus. Saya sudah konfirmasi tulisan ini ke beliau. Katanya ini adalah tulisan lamanya yang kadang dia mungkin hari ini sudah lupa, tetapi dia kemarin konfirmasi, iya itu tulisan lama saya. Tulisannya berkaitan ketidakpuasan. Dalam cerita ini nanti saya akan gabungkan dengan bagaimana kita untuk mengembangkan value diri kita. Saya ingin berbagi ceritanya dengan awal seperti ini. Alkisah ada seorang petani yang bernama Hafid. Ia tinggal di dekat sungai. Ia adalah seorang yang makmur. Ia puas dengan apa yang dimilikinya. Cukup puas dengan apa yang dimilikinya. Ia memiliki keluarga yang baik, harmonis, dan beberapa ladang yang cukup luas yang menghasilkan kehidupan yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup dengan baik. Suatu hari datanglah seorang bijak yang tidak terlalu dikenal dengan baik oleh Hafid. Ia bercerita keindahan dan kekuatan sebuah permata. Orang bijak ini dia karena memang ingin bercerita, ia bercerita kepada Hafid tentang jika seseorang memiliki permata sebesar ibu jari saja, maka dia dapat memiliki keagungan, bisa menjadi seorang yang menguasai kota. Jika ia memiliki permata sekepalan tangan, ia bisa menjadi seseorang mungkin presiden yang menguasai suatu negara. Mendengar cerita ini, Hafid yang memang begitu terpukau, dia tidak mungkin saya bisa katakan dia tidak introspeksi dan dia itu percaya begitu saja terhadap orang yang dia baru kenal. Maka dengan keputusan yang buta, Hafid yang tidak puas dengan dirinya sendiri, dengan kehidupannya yang sudah cukup baik, Hafid memilih untuk menjual semua yang dia milikinya. Dia menjual tanah pertaniannya. Dia merasa cukup dengan keluarganya dan dia pergi meninggalkan kampungnya untuk mencari batu permata yang diceritakan orang bijak yang baru dikenal tadi. Karena dengan pikiran ini dia sudah gusar, dia sudah menjual semuanya, maka dia berjalan berkelana kemana-mana. Tetapi perjalanannya yang sudah jauh, yang dia hanya dibekali dengan uang yang tadi dia hasil penjualan tanahnya, lambat laun pasti memang habis. Ceritanya saya tidak mau berhenti di cerita Hafid. Ceritanya saya berlanjut kepada seseorang yang membeli tanah Hafid. Suatu hari seseorang yang sudah membeli tanah Hafid ini sedang ke kebun yang sudah dia beli dan dia sedang memberi makan ternaknya. Dia sedang memberi minum dan makan sapi yang dia pelihara. Suatu hari saat dia sedang memberi minum sapi di dekat sungai, dia melihat kilauan batu yang terpantul sinar matahari. Setelah dia cek karena batu itu sangat indah, maka dia bawa pulang dan pajang di ruang tamunya. Suatu hari orang bijak yang dulu menemui Hafid rupanya memang orang dekat situ dan dia datang sekarang ke rumah yang dulu Hafid tinggali dan dia bertanya, apakah Hafid sudah pulang? Jawaban yang orang beli rumah tadi itu tidak. Sekarang Hafid sudah menjual semua rumah dan tanahnya dan dia sudah pergi bersama keluarganya. Sekarang saya pemilik rumah baru ini. Mendengar itu, dia tidak menanyakan Hafid lagi dan dia malah terpukau oleh batu permata tadi. Dia bertanya dari mana dia memperoleh batu permata ini.
Oh, ini saya peroleh dari ladang yang baru saya beli dari Hafid. Di sana ada banyak batu per kiloan seperti ini. Mendengar cerita ini, maka orang bijak tadi memang mungkin orang yang tidak terlalu baik ya. Dia mengucapkan kata yang sama. Kamu akan mendapatkan keagungan karena memperoleh batu ini. Batu sebesar ibu jari. Dan jika kau menemukan lebih besar lagi, kamu akan menjadi orang kaya yang bisa menjadi sebuah pemimpin negara. Berkaitan cerita ketidakpuasan, saya ingin berbagi cerita lewat cerita ini tentang bagaimana mungkin apa yang Hafid salah, kenapa dia harus tidak puas dengan hidupnya dan dia memilih meninggalkan apa yang sudah dia miliki untuk mencari apa yang belum dia miliki. Memang secara pemikiran wajar ini juga tidak salah. Segala suatu keputusan itu memang mengandung resiko. Tetapi teman-teman, terkadang kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena dengan rasa syukur, kita bisa meningkatkan apa yang sudah kita miliki. Jangan kita terlalu gambling, jangan kita terlalu berjudi dengan hidup yang memang kita tidak memiliki modal yang cukup. Cerita bijaknya adalah memang kita harus mengambil apa yang bisa kita cukup pegang. Jangan mengambil terlalu banyak, jangan mengambil terlalu sedikit. Jika terlalu banyak Anda rakus, jika terlalu sedikit Anda sudah cukup kuat. Jadi jangan terlalu banyak atau sedikit. Pilih jalan tengah yang baik. Berkaitan cerita ketidakpuasan ini saya ingin kaitkan dengan masalah yang memang hari ini itu kita suka berbagi cerita hal seperti ini. Saya tepatnya suka bercerita bagian seperti ini. Ketika sudah dewasa, masuk ke dunia kerja, entah berapa lama teman-teman sudah masuk ke dunia kerja. Tetapi buat diri saya, ini sudah tahun ke-10 saya masuk dunia kerja. Apakah ada perasaan yang tadi seperti Hafid rasakan? Bosan, mengeluh, suntuk, tidak puas dengan apa yang hari ini? Jawabannya ada. Apakah ada optimisme tentang masa depan yang memang harus mulai ditanggung dikerjakan? Anda tidak bisa selamanya bertahan di dunia kerja seperti ini. Anda harus mulai bisa bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, berdiri di kaki Anda sendiri, mandiri. Jawabannya juga ada. Tetapi memang jalan tengahnya jangan seperti Hafid. Kita melempar semuanya, karena itu terlalu banyak kita tidak kuat. Kita mungkin sedikit-sedikit jalan tengahnya. Kita harus berani membangun value diri kita. Kita ini mau seperti apa? Karena teman-teman, di akhir cerita tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kita adalah pemilik kehidupan kita sendiri. Kita harus memiliki value, kita harus memiliki dampak, kita harus memiliki jati diri ataupun kontribusi. Sehingga memang kita berkembang dengan diri kita. Kita bisa mandiri. Kita harus menjadi diri pribadi yang terbaik dalam diri kita. Biayanya apa? Biayanya mungkin mahal. Perpisahan, penderitaan, fakta kehidupan harus kita jalani. Tetapi ini bagian yang penting Anda kuat untuk menanggungnya. Anda bisa mencari jalan tengah. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Apakah ini menakutkan? Jawabannya menakutkan. Tetapi teman-teman yang mendengarkan suara ini, pada suatu hari Anda harus mencobanya. Dan hari ini memang saya berani untuk belajar mencobanya. Ada satu catatan bijak yang saya tulis juga. Cara cepat untuk belajar untuk maju adalah Anda mulai beraksi. Kamu tidak bisa belajar mengundi mobil di mobil yang sedang terparkir. Kamu harus belajar mengendarinya di jalan ataupun di lapangan di mana kira-kira kamu sudah cukup berani dan cukup aman untuk kamu memang mulai melangkah. Dunia kerja itu baik, tetapi dunia kerja juga tidak baik selamanya.
Ada satu waktu keputusan untuk berhenti harus diambil dan Anda bertanggung jawab jika sudah berhenti. Tidak ada kata mundur, yang ada hanya kata maju. Hadapi ketakutan, hadapi ketidakpastian, dan memang itu selalu ada, maka beranilah. Teman-teman, cerita ini memang akan berlanjut jika saya sambungkan dengan cerita-cerita yang berbau pribadi atau berbau-bau perasaan. Tetapi nilai ini, cerita dari Hafid ini saya ingin kontekkan atau ingin saya sambungkan bagaimana seseorang mengembangkan kompetensi atau nilai pribadinya. Kualitas pribadi memang bisa dibangun dari keberanian. Hafid cukup baik, tetapi memang dia tidak mempertimbangkan efek negatifnya. Terkadang poin bersyukur itu juga perlu. Jangan sampai kita gambling terlalu berlebihan. Kita harus bersyukur dengan apa yang sedang kita miliki dan kita merangkak maju menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa berkontribusi dan kita bisa mengembangkan diri menjadi diri lebih baik lagi. Teman-teman, dari poin mana Anda akan melangkah, dari poin mana Anda akan bergerak, mungkin nasihatnya dari saya adalah ambil sesuatu yang mungkin memang Anda kuat untuk menanggungnya. Jangan terlalu banyak jika memang Anda tidak kuat, juga jangan terlalu sedikit jika Anda memang kuat. Mulailah disiplin diri, karena disiplin diri adalah hal yang terbaik untuk bagaimana kita terus bergerak dan kita maju. Bentuk disiplin diri ini sebagai self-love, sebuah usaha mencintai diri sendiri yang paling kuat. Jangan mengeluh dan teruslah bersyukur dan teruslah berusaha. Cerita hidup ini memang seperti ini. Tetapi dalam cerita baciknya adalah kita harus bahagia di setiap saat. Ketika Anda pengen belajar, semoga Anda bisa mempraktekkan hidup bahagia itu ada, hidup berbagi itu ada. Jadi jangan merasa kita itu adalah korban dan kita adalah seseorang yang layak untuk dikasihani. Mental miskin silakan dibuang. Teman-teman, cerita hari ini saya tutup. Semoga Anda bisa mengembangkan diri Anda sendiri dengan baik. Ambillah jalan tengah. Jangan terlalu rakus, juga jangan terlalu ringan. Anda bisa untuk berkembang. Pasti bisa. Ini catatan dari saya di bulan Maret ya. Terima kasih, salam, sampai jumpa.